Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu Dias. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai bilangan berpangkat bagian yang kedua, yang membahas mengenai bilangan pangkat rasional. Tentu ini adalah sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan bilangan berpangkat bagian 1, khususnya bilangan berpangkat positif. Oke, bagi kalian yang belum sempat menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyu Dias Channel, atau bisa kalian klik pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Oke, file PPT bisa kalian unduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada bilangan berpangkat bagian yang kedua ini kita akan menyajikan berkenaan dengan pangkat pecahan ya. Sebelum menuju ke pangkat pecahan, kita akan review mengenai bilangan rasional dan irasional ya. Masih ingat ya? Bilangan rasional, bilangan yang bisa disajikan dalam bentuk pecahan B A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi sekali lagi, jika sebuah bilangan bisa disajikan dalam bentuk pecahan A per B, A, B-nya bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0, disebut bilangan rasional ya. Jadi bilangan rasional itu bisa berupa bilangan bulat. Semua bilangan bulat pasti bisa disajikan dalam bentuk A per B. Misalkan 5 berarti 5 per 1, 10, 10 per 1, dan seterusnya. Bilangan 0 berarti misalkan 0 per 5 bisa disajikan dalam A per B ya. Dan pecahan itu sendiri. Contoh bilangan rasional misalkan 5, 1, 0, 15, 3 per 4, 5 per 9, min 2 per 5, dan seterusnya. Sementara bilangan irasional berarti bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A, B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional misalkan akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, pi, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah bentuk akar. Bilangan dalam bentuk akar B yang tidak dapat disajikan dalam bentuk A per B, di mana AB itu bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0, disebut bentuk akar. Jadi dalam hal ini akar B itu kalau tidak bisa disajikan dalam bentuk pecahan A per B, maka dia disebut bentuk akar. Contoh bentuk akar adalah misalkan akar 2. Jadi akar 2 tidak bisa disajikan dalam bentuk A per B ya. Akar 3, akar 5, akar 8, dan seterusnya. Tapi tidak semua bentuk akar, tapi tidak semua bilangan dalam akar itu disebut bentuk akar. Contohnya misalkan akar 9, akar 64, akar 81 per 4, dan seterusnya. Kenapa? Karena misalkan akar 9, ternyata akar 9 itu sama dengan 3, berarti nanti bisa disajikan dalam bentuk 3 per 1. Kemudian akar 64 itu 8 ya. Berarti bisa disajikan dalam bentuk A per B, 8 per 1. Kemudian akar 81 per 4, nah 9 per 2. Nah, mudah-mudahan dari sini bisa membedakan mana yang bentuk akar dan mana yang bukan merupakan bentuk akar. Berarti bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional ya. Oke, sekarang berikutnya menyederhanakan bentuk akar ya. Sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut ini: akar 8, akar 12, akar 20, akar 72, akar 75 ya. Ini nanti menjadi modal kita untuk belajar lanjutan berkenaan dengan pangkat pecahan ya. Oke, akar 8 itu berarti bisa menjadi bentuk perkalian dari akar 2 kali 4 ya. Akar 4-nya 2, berarti 2 akar 2. Nah, tetap ini disebut bentuk akar ya, karena tidak bisa disajikan dalam bentuk A per B. Akar 12 itu sama dengan akar 3 kali 4, berarti akar 4-nya 2, 2 akar 3. Akar 20 itu berarti ya 5 kali 4 ya, akar 4-nya 2, berarti 2 akar 5. Akar 72 itu berarti berapa? Iya, 36 kali 2 atau 2 kali 36, berarti 6 akar 2. Akar 75 berarti 3 kali 25, 25-nya 5 akar 3. Sementara
Berikutnya adalah berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan. Ingat, A pangkat M per N itu didefinisikan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Jadi sekali lagi, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Berikutnya kalau A pangkat min M per N, ya kita menggunakan definisi pada bilangan berpangkat bagian pertama. Pangkat min itu berarti 1 per A pangkat M per N, ya, atau 1 per akar pangkat N dari A dipangkatkan M, dengan catatan M dan N bilangan bulat positif dan A bilangan real. Oke, berikut ini ubahlah bentuk pangkat berikut dalam bentuk akar, ya. Jadi bentuk pangkat diubah ke dalam bentuk akar. Ini ada beberapa contoh, ya. 5 pangkat setengah berarti kalau dibuat dalam bentuk akar menjadi akar 5, ya. Jadi kalau pangkatnya akar pangkat 2 itu tidak dituliskan duanya, jadi akar 5. 5 pangkat sepertiga berarti akar pangkat 3 dari 5. 5 pangkat 2 per 3 berarti akar pangkat 3 dari 5 kuadrat, atau akar pangkat 3 dari 5 dikuadratkan. Ini berarti akar pangkat 4 dari 5 dipangkatkan 3. Ini 1 per 7 pangkat setengah atau 1 per akar 7. Ini adalah 1 per 7 pangkat sepertiga atau 1 per akar pangkat 3 dari 7. Ini berarti 1 per 7 pangkat 2 per 3 atau 1 per akar pangkat 3 dari 7 dikuadratkan. Berikut ini adalah 1 per 7 pangkat 3 per 5 atau 1 per akar pangkat 5 dari 7 dipangkatkan 3, ya. Nah, very easy, ya. Oke, lanjut. Ubah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat. Sekarang dibalik, dari bentuk tadi sebelumnya dari bentuk pangkat ke akar, sekarang dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Akar 7, ingat ya tadi akar 7 berarti 7 pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari 4 berarti 4 pangkat sepertiga. Oke, di bawah ini berarti 6 pangkat 5 per 4. Oke, ini berarti 10 pangkat, iya, 5 per 7. Ini berarti berarti pangkatnya minus, ya. Berarti 3 pangkat min setengah, ya. Ini berarti ya minus pangkatnya 2 pangkat min 1/4. Berikutnya ya minus juga berarti 9 pangkat min 4 per 3. Berikutnya adalah 7 pangkat min 5 per 4. Ya, very easy, sudah sangat lancar, ya, mudah-mudahan, ya. Oke, sekarang kembali lagi, ubahlah bentuk akar berikut dalam bentuk pangkat, ya. Nah, ini ada disajikan beberapa. Oke, sekarang lihat di 3 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 6 per 3 atau 3 pangkat 2. Nah, berikut ini 64, ya. 64 berarti 2 pangkat 6, ya. Oke, berarti 2 pangkat 6 pangkat sepertiga, berarti 2 pangkat 2. Oke, good. Ini berarti A pangkat 6 per 3 kali 6, B pangkat 9 per 3. Ya, A pangkat 6 per 3 berarti A pangkat 2, B pangkat 3. Lanjut, ya. Berikutnya adalah akar pangkat 4 dari 625 per 256. 625 itu 5 pangkat 4, 256 2 pangkat 8. Ya, 5 pangkat 4 per 2 pangkat 8 pangkatkan 1/4. Berarti 5 per 2 pangkat 2. Oke, berikutnya adalah akar pangkat 3 dari 125 per 343. Oke, 125 berarti 5 pangkat 3, 343 berarti ya berapa? Iya, 7 pangkat 3, ya. 5 pangkat 3 per 7 pangkat 3, iya, dipangkatkan sepertiga, 5 per 7. Oke, kita cukupkan dulu pembelajaran kita berkenaan dengan bilangan berpangkat bagian yang kedua. Mudah-mudahan konsep kaitan dengan pangkat bilangan rasional ini bisa kalian pahami dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya berkenaan dengan bilangan berpangkat bagian yang ketiga. Senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.